Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Daska Devona Dunuci, absen 6 dari kelas 11 F6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sumber daya alam Indonesia. Kita sering mendengar istilah tanah airku untuk Indonesia. Dari mana sih istilah tanah air itu? Nah, kita sering menyebut istilah tanah airku untuk Indonesia karena Indonesia sendiri itu sangatlah unik. Lebih banyak perairannya daripada daratannya. Sekitar 65%-nya adalah perairan dan 35% sisanya adalah daratan. Menurut letak astronomisnya, lokasi Indonesia terletak di antara koordinat 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang? Nah, garis yang membentang dari timur ke barat dinamakan garis lintang, sementara garis yang membujur dari utara ke selatan dinamakan garis bujur. Untuk definisi lengkapnya, garis bujur adalah garis khayal yang membujur secara vertikal dari atas ke bawah permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang secara horizontal di permukaan bumi. Lalu, apa sih fungsi garis lintang dan garis bujur? Untuk garis lintang, berfungsi sebagai penentu perbedaan zona iklim di bumi. Karena garis lintang ini, bumi terdapat 4 iklim, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Nah, di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis. Sedangkan garis bujur berfungsi sebagai pembagian zona waktu di bumi. Berdasarkan garis bujur, maka pembagian waktu di bumi menjadi setiap 15 derajat, perbedaan waktunya adalah 1 jam. Adapun pembagian zona waktu di Indonesia adalah waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Dengan ini, menurut letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Karena Indonesia terletak di garis ekuator, iklim di Indonesia tergolong stabil. Tahu kan kalau Indonesia hanya mengalami 2 musim saja dalam setahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selain letak astronomis dan geografis, ada juga menurut letak geologis adalah wilayah Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng benua Eurasia dan lempeng benua Indo-Australia dan lempeng samudra Pasifik. Pergerakan lempeng dunia ini mengakibatkan pembentukan jalur pegunungan. Nah, dengan ini Indonesia terletak di daerah cincin api atau yang biasa disebut dengan Ring of Fire di Samudra Pasifik. Sedangkan menurut kondisi geologis di dasar laut, Indonesia berada di 3 dangkalan yaitu Sunda, Sahul, dan Peralihan. Pengaruh kondisi geologis ini mempengaruhi aktivitas tektonisme dan vulkanisme di Indonesia. Dengan kondisi berikut, Indonesia mendapatkan pengaruh dari letak strategis Indonesia itu sendiri, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun benda hidup, yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi sumber daya alam di Indonesia meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan sumber daya pariwisata. Beragamnya potensi sumber daya alam di Indonesia juga berisi beragam flora fauna yang ada di masing-masing ekosistem. Selain itu, ada juga sumber daya buatan, yaitu sumber daya yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, letak strategis di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam dan buatan di Indonesia. Mari kita saksikan cuplikan video contoh sumber daya alam dan buatan di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini berupa bendungan bernama Logung yang terletak di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selanjutnya, kita beralih ke sumber daya pariwisata. Di Kudus, terdapat sumber daya pariwisata bernama Pijar Park. Pijar Park terletak di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pijar Park dapat digolongkan sebagai wisata alam dan wisata buatan. Disebut sebagai wisata alam karena terdapat hutan pinus di sana, dan disebut wisata buatan karena area Pijar Park sudah ditambahi untuk spot foto wisatawan.
Selanjutnya ada Menara Kudus sebagai wisata budaya di Kudus. Selanjutnya terdapat sumber daya alam berupa kehutanan. Nah, di sini disajikan hutan mangrove di pantai Selayar Jepara. Adapun sumber daya alam berupa kelautan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kelautan ikan berupa tempat pelelangan ikan di Pasar Kobong, Semarang. Yang terakhir adalah potensi pertambangan. Di video ini dicuplikan contoh galian C berupa pasir yang ada di Klaten, Jawa Tengah.